likilatir rijal wa nazratil fursan. Nadratil fursan. Karena banyak sedikitnya orang yang peduli dengan perkara ini. Sedikitnya para aktivis. Ini kewajiban yang luar biasa, yang sadar sedikit. Maka antum yang tahu harus tampil. Likilatir rijal wa nadiratil fursan. Nadirah. Sedikit saja. Jadi antum tampil, pahlawan itu muncul di tengah kekurangan pejuang. Pahlawan itu muncul, satria itu muncul di tengah keadaan sangat mengkhawatirkan. Maka ini momen sebenarnya, momen. Antum tahu, sahabat-sahabat terkenal itu bukan karena dia kekayaan. Jangan pula antum nanti terhalang. Antum ini berpotensi jadi pejuang, berpotensi jadi tokoh. Tapi karena antum melihat situasi sosial, oh, saya bukan seorang pejabat, saya bukan seorang ini, antum makinnya nggak pede. Salah itu. Salah itu. Pejuang itu tidak ditentukan oleh kekayaan, tidak ditentukan oleh jabatan dan yang lain. Dia ditentukan oleh kemampuan dia untuk menyelamatkan kebenaran. Maka semua antum punya potensi untuk itu. Ada sahabat Julaibib, tidak dikenal orang, tapi Nabi mengenalnya. Allah mengenalnya. Bahkan Awis Al-Qarni yang tidak ketemu Nabi pun dikenali langit. Jadi seorang pejuang itu yang jelas Allah kenal dengan antum. Seorang pejuang itu antum tahu, satu hari dalam perjuangan lebih baik daripada khairum minad dunya wa ma fiha. Nilai satu hari perjuangan itu khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan isinya. Mana yang lebih kaya kita? Kaya kita. Kaya kita. Untuk percaya intan surullah yansurkum. Semua ada hikmahnya. Orang datang ke pesantren kita bingung ya. Ini dengan apa dibangun Ustaz? Kita pun susah jawab juga. Jadi ludahnya. Ludah baca loh kawan. Isi ludahnya. Malah hampir 15 masih sekarang. Sekarang lagi bangun dua asrama putri dan putra. Tadi masih nikut-nikut. Jalan terus. Suriah 600 anak. 700 anak. 650 juta sebulan. Saya pun singgah aja sama saya kaget saya itu 650 juta. Tapi sudah setahun lebih. Sudah hampir 2 tahun ya. 1,5 tahun. 650 juta sebulan. Itu baru satu proyek. Kita ada 7 proyek kita di sana. Kan kalau menangani di nang tu. Dia pun dah nampak peti tu. Orang pun dah nampak lu. Sian nama lagi semacam nampak peti seperti itu. Tapi di seperti itu nyata. Intan surullah. Nah. Antum tahu Ustaz, kenapa sih setelah gabung ke Mujahidin ini kita nggak kaya? Kita miskin. Kalau orang yang bergabung kepada perjuangan jadi kaya, nggak jadi pejuang dia. Pertama niatnya bukan lagi untuk berjuang. Carilah sionis itu kayunya, apa kira? Jadi Allah memilih antum jadi pejuang itu memang dengan miskin itu antum dipilih. Dengan miskin itu. Antum tahu nilai antum puluhan orang, ratusan orang itu, coba antum lihat energi antum itu lebih dahsyat daripada orang-orang kaya itu. Coba antum ingat 2000 orang ke Jakarta itu, 7 pesawatnya. Ada orang kaya mencatat 7 pesawat? Ada nggak orang kaya yang mampu membiayai sekian kali ke Jakarta naik pesawat pulang pergi
makan di situ, minum di situ. Tanya sama Polda saya, 200.000 orang ini kalau makannya gimana Ustadz? Wah, masalah makan itu sudah ditentukan Allah sebelum dia lahir itu. Itu paket umur dia, itu bukan paket urusan kita itu. Ya nah, masalah makan itu paket umurnya. Kenapa antum bingung pula? Begitu juga anak yatim itu. Itu paket umurnya. Kan nggak sekarang berkuartus nggak ada. Bantu anak yatim, jalan-jalan aja kan. Saya diundang ke perusahaan tambang. Ternyata di situ banyak yang penyantun anak yatim kita. Sekali saya mau pulang saya umumkan, udah sekian orang mendaftarkan nama kasih. Oh saya minta satu orang nih, tolong kirim ini Kadafi namanya, daftar ke dia. Gitu. Sekali omong. Rutin itu. Nah, jadi sidang jemaah yang dirahmati para ikhwah, kita mengikuti. Jadi mujahid itu kalau ingin kita ikut salafus soleh, antum harus jadi mujahid. Ada yang mengaku salafus soleh tapi anti jihad, ini munafik, pembohong besar. Ini paham sesat yang memfitnah salafus soleh. Salafus soleh itu semuanya aktivis dan pejuang. Salafus soleh itu semuanya anti kepada kezoliman. Salafus soleh itu anti kepada kemungkaran. Salafus soleh itu anti kepada kejahatan. Salafus soleh itu penegak syariat. Salafus soleh itu perjuang Al-Quran. Salafus soleh itu berdakwah dan berjihad. Bukan salafus soleh masalah bab taharah terus. Salafus soleh masa kajian taharah saja. Hah? Salafus soleh masa kajiannya sibuk merecoki mazhab yang sudah ada yang permanen. Nggak ada salafus soleh kajiannya bid'ah saja ada tuh. Salafus soleh kajiannya bid'ah saja. La ta'budu hajar was sajar. Di mana-mana ceramahnya jangan sembah batu dan kuburan. Mana ada sekarang orang nyembah batu dan kuburan? Kau belain silakanlah. Habis kenapa? Karena nukilan. Si dunia sama mazhab apa ya ceramahnya. Nah, jadi sidang jemaah karena kecilnya sedikit orang yang bergabung ke dalam rangka mengikuti salafus soleh, kemudian tafsirul mukminin bi ghayatil jihad wahdafi. Kita wajib membuka, memberikan pencerahan kepada umat Islam tentang fadilah-fadilah jihad. Banyak fadilah jihad. Sebenarnya para ibu-ibu harus mendidik anaknya dengan mental mujahid. Kenapa? Karena hidup ini perlu kesiapan mental. Maka mental yang siap di semua lapangan itulah mental mujahid. Ada orang depresi, dia fitness setiap hari, badannya besar, ya kan? Ketemu di rumah sakit jantung, ototnya besar, jantungnya lemah. Kan aneh itu. Jadi antum jangan selalu sama orang apa? Sama orang kekar itu, jantungnya lemah. Ada orang kecil berbahaya. Ini Ibnu Mas'ud kecil, tapi berbahaya. Mentalnya gak pernah rasa takut. Biarlah kecil tapi gigih. Daripada badan besar banyak pertimbangan. Kacau juga itu. Badannya kekar, pertimbangannya banyak. Gak jadi juga. Antum coba, jangan antum salut. Pergilah antum ke tempat fitness tuh. Kaget antum. Di sebagian tempat fitness itu, kita takut sama dia. Pas dia ngomong sama kita, melambai dia. Hah? Iya kan? Kebanyakan melambai dia. Kan aneh itu. Nggak kuno. Awak semua jelik itu. Nah, jadi para ikhwan yang rahmati Allah, kekuatan itu ada kekuatan iman. Kekuatan iman itu, jadi apa beda kekuatan mental yang kita maksud? Mental versi Jokowi dengan revolusi mental versi Jokowi, mental versinya beda. Kita mental itu mental iman. Ya. Kalau Jokowi mental apa? Nggak tahu kita. Revolusi mental itu hasilnya sekarang.
revolusi mental lahirlah PSI. Ya, revolusi mental anti syariat. Ya, revolusi mental pro Cina. Revolusi mental perkataan selalu dirubah-rubah. Nah, habis energi meluruskan perkataan. Baik, kita lanjutkan. Nah, para ikhwan yang dirahmati Allah, untuk alasan berikutnya radul i'tida al-mu'tadin 'alal muslimin, untuk menangkis serangan-serangan musuh terhadap Islam. Serangan musuh baik pemikiran, ya, baik asumsi dan membangun asumsi jelek, image, perang redaksi, ya, perang fitnah, kemudian perang fisik. Maka perlu mujahid. Mujahid pasti konsentrasi menghadapi musuh-musuh Islam. Kemudian yang ketujuh, izalatul fitnah, untuk mencabut, menghilangkan fitnah-fitnah dari manusia, subhat-subhat. Subhat-subhat, teroris, tuduhan teroris, tuduhan aliran keras, aliran fundamentalis, ya, macam-macam tuduhan dilabel-labelkan, terus diluruskan. Maka untuk itu seorang mujahid, dia harus paham, dia harus mampu membentengi umat Islam dengan berbagai macam fitnah dan tuduhan. Kemudian menggantinya, asumsi fitnah itu diganti dengan dalil-dalil yang kuat, dihadapi dengan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Bahkan tuduhan-tuduhan perkara jihad ini tidak datang dari musuh Islam saja, dari kalangan umat Islam yang bodoh, yang dibodohi, dan umat Islam yang ingin tahu, yang belum tahu. Ada yang belum tahu memang, ada yang memang dibodohi, ya enggak? Siapa yang nangkapin ulama-ulama pejuang? Orang Islam juga. Kenapa? Karena dia bodoh-bodohi, ya enggak? Siapa yang menuduh Khawarij? Salafi. Salafus soleh dituduhnya Khawarij. Sebenarnya kita yang pakai salafus soleh itu. Besok kita buat yayasan satu namanya, Yayasan Salafus Soleh. Nah, kita yang punya yayasan Salafus Soleh. Tidak. Masa mereka punya yayasan Salafus Soleh? Murji'ah pakai Salafus Soleh kan aneh itu. Ini Murji'ah pakai merek Salafus Soleh, ngaku Salafus Soleh. Kita yang mestinya, kita ini Salafus Soleh. Ya. Besok lagi kita buat depan. Kita keluarkan Yayasan Salafus Soleh Indonesia. Jangan Sumatera Barat, langsung Indonesia.